wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, anggota kelompok Sifordina Putri, Jihan Fadila, Sylvia. Kami ingin mempresentasikan PPT rangkuman bab 6. Yang pertama adalah A. Konsep dan jenis analisis data. Analisis data adalah proses pengumpulan, mengolah, dan menafsirkan data agar menjadi informasi yang berguna. Dalam informatika, analisis data digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Jenis-jenis analisis data. 1. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan data yang dimiliki. 2. Analisis diagnostik digunakan untuk mencari penyebab suatu masalah atau kejadian. 3. Analisis prediktif digunakan untuk memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data sebelumnya. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan solusi atau tindakan. B. Metode analisis data. Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah dan memahami data. Beberapa metode analisis data. Yang pertama, metode kualitatif. Data berbentuk kata, pendapat, atau deskripsi. 2. Metode kuantitatif. Data berbentuk angka dan dihitung secara matematis. Yang ketiga, mode perbandingan. Membandingkan data satu dengan data lainnya. Yang keempat, mode grafik dan diagram. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami. C. Analisis data statistik. Analisis statistik adalah cara mengolah data menggunakan angka dan perhitungan statistik untuk mendapatkan informasi yang tepat. Tujuan analisis statistik: mengetahui jumlah data, membandingkan data, menarik kesimpulan dari data, membantu pengambilan keputusan. Contoh analisis statistik: median, nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Modus, nilai yang paling sering muncul dalam data. Presentase digunakan untuk mengetahui. Perbandingan analisis statistik digunakan dalam data nilai siswa, data penjualan, data jumlah pengunjung, hasil survei, atau penelitian sederhana jumlah data. D. Metode pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Tahapan pengelolaan data. 1. Pengumpulan data. Mengambil data dari berbagai sumber. 2. Input data. Memasukkan data ke komputer. 3. Prosesan data. Mengolah data menggunakan aplikasi atau sistem. 4. Penyimpanan data. Menyimpan data agar dapat digunakan kembali. 5. Output data. Menampilkan hasil pengelolaan data. E. Pengolahan database. Database adalah kumpulan data yang tersusun rapi dan saling berhubungan. Fungsi database: menyimpan data dengan aman, mempermudah pencarian data, mengurangi data ganda, mempercepat pengolahan informasi. Contoh penggunaan database: data siswa di sekolah, data pasien rumah sakit, data pelanggan toko. Contoh aplikasi database: Microsoft Access, MySQL, Oracle Database. F. Proteksi data digital. Proteksi data digital adalah usaha menjaga data agar aman dari kerusakan, pencurian, atau penyalahgunaan. Cara melindungi data: menggunakan password yang kuat, mengaktifkan antivirus, melakukan backup data, tidak membagikan data pribadi sembarangan, menggunakan autentikasi 2 langkah. Ancaman data digital: virus komputer, hacker, phishing, kebocoran data. G. Dampak perkembangan digital. Perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, komunikasi lebih cepat, akses informasi lebih mudah, membantu pekerjaan manusia, mendukung pembelajaran online. Dampak negatifnya, penyebaran hoaks, kecanduan gadget, kejahatan cyber, berkurangnya interaksi sosial. Rangkuman singkat: analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi yang berguna. Data dapat dianalisis dengan berbagai metode seperti kualitatif, kuantitatif, dan statistik.
Pengolahan data dapat dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari pengumpulan hingga penyajian hasil. Database digunakan untuk menyimpan data secara teratur. Data digital perlu dilindungi agar aman dari ancaman cyber. Perkembangan teknologi digital membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sekian presentasi kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.